ya? Iya. Pada pagi hari ini, Bapak membawakan materi tentang hakikat penciptaan manusia. Nah, sebelum menuju ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dulu ya anak-anak. Berdoa dengan baca bismillah bersama-sama. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke pembelajaran, Bapak ini mau speaking dulu ya, supaya biar semangat pembelajarannya. Ketika Bapak berbicara atau ngomong selamat pagi, jawabnya pagi. Allahu Akbar. Paham nggak ini? Allahu Akbar ya. Yuk, selamat pagi. Pagi. Allahu Akbar. Sudah semangat? Sudah. Siap menerima pembelajaran pada pagi hari ini Bapak? Ya. Siap. Nah, di sini ada hakikat penciptaan manusia. Nah, manusia itu diciptakan dengan sebaik mungkin, atau penciptaan paling baik dari Allah, paling sempurna dari Allah. Karena apa? Karena dibekali oleh akal dan juga nafsu. Manusia dan seluruh alam semesta diciptakan Allah dengan tujuan yang jelas, bukan tanpa maksud. Kita tidak begitu saja ada tanpa hakikat dan substansinya. Untuk memahami hakikat penciptaan ini penting untuk mengetahui asal mula penciptaan manusia, dimulai dari Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama yang diberi tugas di muka bumi. Nah, asal penciptaan manusia itu ada dua sumber anak-anak. Yang pertama itu sumber yang jauh, atau pertama kita diciptakan itu dari tanah dan roh. Nah, yang kedua itu sumber dekat, yaitu nutfah. Yang nutfah enggak? Nutfah itu apa? Tahu enggak? Jadi artinya air mani, Pak. Oh, air mani. Kita sekali ya Mbak Ulfa dikasih applause dong Mbak Ulfa. Iya, nanti kasih nilai. Nah, penjelasan dari yang sumber jauh atau tanah dari nutfah, tanah dan roh. Menurut ulama Abdurrahman An-Nahlawi, asal penciptaan manusia yang pertama adalah dari tanah, kemudian disempurnakan dengan ditiupnya ruh. Ini adalah proses penciptaan awal yang disebutkan dalam Al-Quran, menunjukkan keagungan kuasa Allah. Nah, artinya itu kita diciptakan dari tanah dan roh itu supaya itu kita sadar akan rendahnya hati kita, biar kita itu rendahkan karena itu di bawah ya, tidak di atas. Biar kita itu rendah hati, memiliki kerendahan hati. Nah, yang sumber yang dekat ada nutfah. Nutfah itu yaitu dari sel telur dan sel sperma. Proses ini menggambarkan siklus kehidupan manusia yang terus berlanjut dari generasi ke generasi, juga dijelaskan secara rinci dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, selanjutnya itu ada dasarnya, yaitu di penciptaan manusia dari tanah pada Quran surat As-Sajdah ayat 7 dan Quran surat ayat 71 dan 72. Coba Mas Bagus dibacakan yang Quran surat As-Sajdah. Ya, jelas. Oh, artinya apa itu, Pak? Ya, langsung dibacakan. Artinya surat As-Sajdah itu yaitu Allah menciptakan segala sesuatu sebaik-baiknya. Memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian dia menjadikan keturunan dari saripati air yang benar, menyempurnakan dan meniupkan rohnya, serta memberi pendengaran, penglihatan dan hati yang sedikit yang bersyukur. Coba Mbak Zahra yang dari Quran surat ayat 71 sampai 72 dibacakan Mbak. Bapak mau tanya Pak, itu sesuatu yang itu nggak usah dibahas ya, nanti kita bahasnya. Ini coba dibaca dulu. Artinya ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah disempurnakan kejadiannya dan kutiapkan kepadanya roh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Bukan surat ayat 1. Nah, ini bagaimana penciptaan manusia dari tanah itu berdasarkan Quran surat As-Sajdah dan Quran surat ayat 1 dan 2 yang sebagaimana sudah dibacakan oleh teman-teman kita. Selanjutnya itu penciptaan manusia dari nutfah
nutfa yang sudah dijelaskan dari Mbak Lufa. Itu nutfa itu tadi air apa? Mani. Ya, air mani. Itu terdapat pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 dan Quran surat Al-Mu'min ayat 67. Coba Mbak Ulfa dibacakan yang Al-Mu'minun 12 sampai 14. Ya. Kami menciptakan manusia dari salitan di tanah, lalu menjadikan air mani di tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani menjadi segumpal darah, lalu segumpal daging, tulang belulang yang memiliki bumbu daging. Lalu kami jadikan dia untuk lain, maka suci Allah pencipta terbaik. Ya. Selanjutnya Al-Mu'min ayat 67, coba Mas Belia dibacakan gitu. Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, segumpal darah, baru dilahirkan sebagai anak. Kemudian kamu baikkan itu semata dewasa, atau kamu sampai ajal yang ditentukan dan memahaminya. Ya. Selanjutnya itu ada tahap perkembangan embrio. Nah, di sini tuh kita nggak soal hadis dari Quran juga, kita membahas tentang tahap perkembangan embrio. Yang pertama itu ada 40 hari pertama pembentukan embrio dalam rahim ibu. Yang kedua 40 hari kedua embrio menjadi segumpal darah. Yang ketiga 40 hari yang ketiga itu segumpal darah menjadi sepotong daging. Dan yang keempat penetapan takdir. Malaikat diutus untuk meniupkan roh dan menentukan rezeki, ajal, amal serta nasibnya. Yang selanjutnya itu hakikat manusia. Manusia itu makhluk yang sempurna dari seluruh ciptaan Allah SWT. Itu kita itu makhluk yang sempurna. Nah, semua itu adalah kesempurnaan fisik dan jiwa. Allah menciptakan manusia dengan kesempurnaan dan keunikan baik fisik maupun jiwa. Manusia itu berbeda dari makhluk yang lain. Bahkan malaikat diperintahkan bersujud kepada Nabi Adam karena akal dan pengetahuannya. Nah, bukti kekuasaan Allah itu penciptaan manusia sejak awal. Nabi Adam alaihissalam mengakui Allah sebagai Tuhannya, mendorong manusia untuk senantiasa beriman. Nah, yang selanjutnya, materi yang selanjutnya adalah manusia sebagai hamba Allah. Itu ada ibadah khusus dan ibadah umum. Yang khusus itu yang meliputi sholat wajib, puasa, zakat, haji. Itu yang wajib, dan yang umum sebagaimana kita amal soleh seperti bersedekah dan menyambung tali silaturahmi. Yang selanjutnya itu manusia sebagai khalifah di bumi. Itu ada 3. Pertama, penerus ajaran Islam. Yang kedua, menjaga bumi dan makhluknya. Dan yang ketiga, pertanggungjawaban di hari akhir. Nah, dari sekian materi yang sudah Bapak jelaskan, apakah anak-anak sudah memahami atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah paham, baik. Nah, dari anak-anak sudah paham, Bapak ingin mengetes apa yang materi Bapak tadi sampaikan. Silahkan dibuka LKS-nya pada halaman 22. Di situ ada uji kompetensi yang pertama pilihan ganda dan soal benar salah. Silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit. Silakan dibuka LKS-nya. Sudah nggih? LKS-nya bisa diputar biar sesama temannya, biar nggak mengoreksi pada LKS diri sendiri. Sudah diputar? Sudah? Langsung saja dicocokkan. Yang pertama, soal pertama, surat apakah dalam Al-Quran yang secara eksplisit menyebutkan bahwa tujuan penciptaan jin dari manusia adalah untuk beribadah pada Allah Ta'ala
Mas Bagus berapa? Salah dua Pak. Salah 2. Mas Badia? Benar semua. Benar semua. Mbak Zara? Benar semua. Benar semua. Mbak Ulfa? Salah 1 ya. Bapak, dari kesimpulan uji kompetensi ini Bapak sudah menyimak kalau bahwa anak itu cepat pinternya ya dalam memahami materi yang Bapak sampaikan. Ya Pak. Untuk minggu depan kita ada asesmen sumatif buat minggu depan, dipersiapkan materinya buat ujian minggu